Pemirsa, proses pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan resmi dimulai. Ada sekitar 109 tiang monorel yang telah 20 tahun mangkrak di sepanjang jalan Rasuna Said. Rencananya pembongkaran tiang mangkrak ini akan dilakukan pada pukul 23.00 malam waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 pagi saat kondisi lalu lintas di kawasan tersebut cukup lengang. Pembongkaran diperkirakan akan berlangsung selama 3 bulan. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap dengan pembongkaran dan penataan ini dapat mengurangi kemacetan yang sudah cukup parah terjadi di Jalan Rasuna Said. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Wenda Nura di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Selamat malam Wenda. Rencananya pembongkaran akan dilakukan pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana persiapannya saat ini? Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Saat ini saya berada langsung di Jalan Rasuna Said, di mana saat ini sejumlah persiapan untuk membongkar tiang monorel yang sudah mangkrak selama lebih dari 20 tahun ini tentu sudah dipersiapkan. Dan juru kamera kami, Iriansyah Wahyudi, akan menunjukkan seperti apa situasi terkini saat ini di lokasi tempat kami melaporkan. Bisa dilihat Gede dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ini petugas sebetulnya sudah mulai melakukan pembongkaran. Tentunya, dan tadi sebelum melakukan pembongkaran, para petugas juga ini sempat ada apel dan pengarahan terlebih dahulu. Dan bisa dilihat tidak hanya dari petugas dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta saja, tapi juga ada pengamanan oleh pihak Satpol PP. Dan tentunya keputusan untuk membongkar tiang monorel yang sudah mangkrak selama lebih dari 20 tahun ini merupakan keputusan yang sangat baik dan tentunya disambut dengan antusias juga positif oleh masyarakat Jakarta, tentunya terutama untuk pengguna jalan. Terutama untuk pengguna jalan yang memang sering melewat ataupun melintas di Jalan Rasuna Said ini. Karena kalau dilihat, Gede, bisa dilihat tiang monorel ini tepat berada di tengah jalan, sehingga dari segi pemandangan ataupun dari segi estetika saja ini sudah tidak kurang menarik dilihat, begitu ya bisa dikatakan. Dan tidak hanya dari segi keindahan kota saja, tetapi dari segi keamanan pun ini cukup membahayakan. Karena seperti yang kita lihat, tiang ini berada di tengah jalan, sehingga jika ada pengguna jalan yang baru pertama kali melintas ke Jalan Rasuna Said dan tidak terlalu fokus, ini bisa saja menabrak tiang monorel yang berada di tengah jalan seperti ini. Dan memang hal seperti itu sempat terjadi sebelumnya. Dan bisa dilihat kembali kami informasikan bahwa hari ini merupakan hari pertama pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said ini, di mana ada 109 tiang monorel yang akan dibongkar, namun tentunya secara bertahap, dan direncanakan ataupun diprediksi pembongkaran dan juga penataan kembali ini akan selesai di September 2026 mendatang. Sementara demikian, Gede. Dari pantauan Anda dengan upaya pembongkaran ini, pada proses pembongkaran apakah mengganggu pengendara? Baik, Gede, dapat kami sampaikan bahwa saat ini tidak mengganggu pengguna jalan karena memang dilaksanakan pada malam hari ketika jalan sudah tidak begitu ramai. Karena seperti yang kita ketahui, sebetulnya Jalan Rasuna Said ini merupakan jalan yang cukup padat juga, terutama di jam-jam padat seperti pagi ataupun sore hari. Maka dari itu pemerintah pun memutuskan untuk pembongkaran ini dilakukan pada malam hari. Dan ini ada jalur cepat, ada jalur lambat. Jadi yang ditutup itu hanya di jalur lambatnya saja. Jadi sedangkan untuk jalur cepat ini masih berfungsi seperti biasanya. Dan di jalur lambat pun ini tidak sepenuhnya ditutup jalannya, hanya di bagian ketika tiang monorelnya sedang dibongkar saja, seperti itu. Baik, terima kasih Wenda Nura atas informasi Anda melaporkan langsung dari kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selamat bertugas, Wenda. Berikutnya pemirsa, 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten divonis 3,5 tahun penjara.
Tidak hanya hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 6 bulan kepada Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin. Selain Arsin, 3 terdakwa lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, pengacara Septian Prasetyo, dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi juga divonis 3 tahun 6 bulan. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas putusan ini, majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan banding atau menerima putusan. Diketahui Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin, dan terdakwa lainnya terjerat kasus korupsi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para terdakwa ini menerima uang miliaran rupiah dari pihak swasta dalam pembebasan lahan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita ke Jawa Barat, pemirsa. Sejumlah penambang tanpa izin alias peti di kawasan Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga keracunan gas. Bentar, saya ambil alih dulu, mungkin nggak dengar. 5 orang dilarikan ke klinik terdekat dan belum diketahui berapa jumlah korban yang masih terjebak di dalam lubang. Pencarian dihentikan karena faktor cuaca. 5 orang yang mengalami sesak nafas harus mendapatkan perawatan. Menurut manajer PT Aneka Tambang, Nelius Rahman, kepulan asap tebal berasal dari tiang kayu penyangga yang terbakar hingga mengeluarkan zat karbon berbahaya untuk dihirup. Munculnya asap itu dari mana masih ditelusuri. Dari tim dari Antam sendiri belum dapat masuk ke tim lokasinya karena tadi sudah disampaikan bahwa kadar karbon monoksidanya masih belum memungkinkan dari tim Antam untuk masuk ke dalam lokasi. Atau yang diindikasikan berasal dari terbakarnya kayu stapling atau kayu penyangga. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan konsentrasi gas karbon monoksida atau CO di atas ambang yang dianggap aman, bahwa tidak ada korban terjebak sebanyak 700 jiwa. Kami meluruskan pada kesempatan ini bahwa hal itu keliru. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah terhubung dengan rekan kami Wildan Hidayat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat malam Wildan, bagaimana perkembangan situasi pasca 5 pekerja tambang ilegal ini mengalami keracunan karbon di sana? Ya, baik. Pemirsa, saat ini kondisi di wilayah Kecamatan Nanggung berangsur sudah mulai membaik, mengingat tadi sekitar pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, di sini digelar konferensi pers antara Forkopimda yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor, serta dari manajemen PT Antam itu sendiri. Dan pihak manajemen PT Antam sendiri menyatakan bahwa memang ada kejadian yang kebakaran di dalam line atau mining PT Aneka Tambang tersebut. Dan tadi memang pihak PT Antam membenarkan kejadian tersebut, namun ada hal yang berbeda, yaitu pada saat dikonfirmasi oleh sejumlah sejumlah wartawan bahwa tidak benar adanya korban yang berada di wilayah Antam itu sendiri. Namun menurut Kapolres Bogor tadi pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Ya, Wildan, saya konfirmasi kembali, apakah dugaan adanya korban ini merupakan penambang ilegal atau memang terdaftar sebagai pekerja resmi dari Antam? Ya, seperti tadi disampaikan bahwa pihak PT Aneka Tambang tidak mengakui adanya karyawan dari PT Aneka Tambang yang mengalami keracunan ataupun korban. Namun menurut beberapa pihak, tadi sempat saya konfirmasi ke beberapa warga, memang ada warga yang mengalami keracunan dan juga sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun hal tersebut pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian.
Artinya memang tidak ada pekerja tambang resmi dari Antam yang menjadi korban dalam peristiwa ini ya? Ya, tadi disampaikan bahwa memang tidak ada karyawan yang resmi dari PT Aneka Tambang yang mengalami keracunan dan mengalami seperti viral di berbagai media sosial bahwa ada sekitar 700-an bahkan ada 100-an warga yang memang karyawan Aneka Tambang yang mengalami keracunan di wilayah tersebut. Ya. Hal ini dibenarkan tadi oleh pihak manajemen PT Antam sendiri. Wildan, bisa Anda menggambarkan bagaimana sebenarnya lokasi terjadinya keracunan gas ini? Ya, untuk diketahui bahwa lokasi Gunung Pongkor ini berada di kawasan Gunung Pongkor, wilayah Nanggung. Namun hal ini ada di wilayah PT Aneka Tambang yang merupakan tambang emas yang disetujui oleh pihak negara dan mendapatkan izin resmi dari negara bahwa PT Aneka Tambang ini mengolah emas secara legal. Namun di kondisi di wilayah Gunung Pongkor ini terdapat sejumlah penambang-penambang yang memang tidak memiliki izin resmi dan diduga di kawasan Aneka Tambang ini ada beberapa celah atau lubang yang memang bisa digali oleh sejumlah penambang liar tersebut. Ya, Wildan, terakhir bisa Anda konfirmasi apakah ada kemungkinan korban lain yang masih belum bisa dievakuasi dari sana? Ya, sampai saat ini pihak Aneka Tambang memang tadi menyatakan bahwa dari pihak Aneka Tambang sendiri tidak ada. Namun pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik. Mengingat tadi kondisi di lapangan selain terkendala oleh cuaca, kondisi yang memang masih ada kepulan asap di lubang menjadi salah satu kendala juga. Demikian. Baik, terima kasih Wildan Hidayat. Kami akan terus memantau informasi terkini terkait dengan keracunan yang terjadi di tambang emas di wilayah Gunung Pongkor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Wildan. Selamat malam. Pemirsa, video seorang pengendara mobil mengadang mobil patwal polisi di Jalan Tol Tomang, Jakarta Barat viral di media sosial. Sang supir meminta petugas bertanggung jawab setelah menabrak mobilnya namun tak digubris. Kenapa disenggol mobil saya? Inilah detik-detik rekaman saat seorang pengendara mobil mengadang laju mobil patwal polisi di ruas Tol Tomang arah ke Karangtengah, Tangerang. Ayo Pak, mohon maaf Pak. Nanti depan ya, di depan. Dalam video tersebut, sang supir mengaku kendaraannya ditabrak dan mencoba untuk minta pertanggungjawaban dari petugas patwal. Macet Pak. Waduh, lu nyenggol. Meski demikian, petugas hanya meminta maaf lewat pengeras suara dari dalam kendaraan. Kenapa disenggol, Pak? Hingga saat ini pihak polisi Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat belum memberikan konfirmasi kebenaran atas tragedi itu. Macet Pak. Waduh, lu nyenggol. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Korban dugaan penipuan trading kripto oleh YouTuber Timothy Ronald menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya. Selain Younger, ada ratusan korban lain yang juga diduga mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Usai diperiksa, Younger menjelaskan kronologi dirinya bisa menjadi korban atas kasus dugaan penipuan investasi kripto dengan terlapor Timothy Ronald. Younger yang didampingi kuasa hukumnya mengaku tergiur ajakan untuk investasi dengan imbalan mendapatkan keuntungan mencapai miliaran rupiah. Younger dan korban lainnya menjadi member dari komunitas Akademi Kripto, sebuah komunitas yang didirikan oleh Timothy Ronald bersama rekannya Kalimah Sada. Saya tergiur karena ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Dan ada indikasi dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300 sampai 500%. YouTuber sekaligus influencer keuangan Timothy Ronald bersama rekannya Kalimah Sada dilaporkan karena diduga mengajak anggota komunitas untuk berinvestasi pada sejumlah aset kripto dengan modus tertentu.
Sekitar 3.500 orang diduga mengalami kerugian dengan estimasi nilai mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Hingga kini, pihak Timothy Ronald belum ada klarifikasi perihal laporan dengan kasus penipuan investasi kripto yang ditujukan kepada dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Inara Rusli bersama kuasa hukumnya Daru Khoutni mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Metro Jaya. Inara menyatakan siap untuk tatap muka dengan pelapor kasus dugaan perzinahan Wardatina Mawa usai upaya damai di Polda Metro Jaya ditolak. Kak Inara, gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih Kak? Boleh siap Kak? Inara Rusli bersama kuasa hukumnya Daru Khoutni mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Inara selaku terlapor sudah menerima surat penolakan restoratif justice dari Wardatina Mawa. Meski mendapatkan penolakan melalui kuasa hukumnya Daru Khoutni, Inara tetap mengusahakan perdamaian dari masalah ini demi kebaikan anak. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami, kuasa hukum Inara, yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Namun tidak demikian dengan Mawa. Ibu satu orang anak itu menolak dan menutup pintu damai terhadap Inara dan suaminya Ihsanul Fahmi. Kami sudah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro, yang mana surat tersebut ya berisi penolakan RJ dan permohonan supaya dinaikkan ke status berikut. Kini, Inara pun pasrah. Mantan istri musisi Virgon itu mengaku siap menjalani proses hukum yang dilayangkan padanya. Kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya mengancam memberi sanksi tegas bagi oknum pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa rotasi jabatan hingga pemecatan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan membuka peluang rotasi hingga merumahkan oknum pegawai yang melakukan penyelewengan. Menurut Purbaya, sanksi yang diberikan akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak pulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita tahu tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat. Sebelumnya pada hari Selasa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan guna mencari bukti tambahan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang menjerat pejabat pajak dan pihak swasta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, banjir luapan sungai Cidurian yang merendam perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten meluas. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam 10 RT di 2 RW berbeda. Sebanyak 222 kepala keluarga terdampak. Air banjir yang nyaris menyentuh atap rumah membuat aktivitas warga lumpuh total. Mereka terpaksa harus beraktivitas menggunakan perahu rakitan. Warga berharap adanya solusi terbaik dari pemerintah agar banjir tidak lagi terulang. Mungkin dong bertahan di sini. Mungkin kalau setinggi gini mah. Udah setinggi gini mah. Kalau total keseluruhan yang terdampak sekarang ini 222 kakak. 222 kakak ya, sama RW 2 yang tadi. Banjir ini udah berapa lama sih Pak? Ini banjir ini udah 3 hari Pak. 3 hari? Udah 3 hari. Minggu berarti. Beralih ke informasi, pemirsa, Joko Widodo berbicara mengenai pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan pertemuan ini membahas restoratif justice atau permohonan damai dari Egy.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya, dua tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengacara Roy Suryo, Refli Harun membongkar tawaran proyek triliunan pada Egy Sujana jika bersedia meminta maaf kepada Jokowi. Namun tudingan proyek triliunan itu langsung dibantah oleh pendukung Jokowi, Ade Armando. Menurut Ade, Jokowi tidak menawarkan apapun pada Egy Sujana. Sebentar, saya gini, ini yang harus diklarifikasi. Tadi ada dua, tadi sebutkan ya, dua petugas atau segala macam. Yang kedua, soal proyek triliunan di tengah kasus ini, itu apakah bisa dipertanggungjawabkan? Tidak ada itu. Ya, jadi saya bilang iya. Saya ulangi bacanya. Begini, kita ulangi bacanya ya. Ini menarik. Proyek triliunan di tengah kasus ini Bang Egy ditawarkan oleh pihak Pak Jokowi, begitu? Ada katakan itu ya? Kita baca ya. Karena ini punya konsekuensi juga. Harus dia elaborasi triliunan itu gini. kapan? Kita baca as it is. Jadi ya, kita baca as it is. Tafsir bisa berbeda. Nih ya. Nih. Ini Bang Egy nih ya, Bang Egy menyampaikan. BES mengklarifikasi dan bukti-bukti dan saksi titik 2. 1. Bahwa BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Maksudnya beberapa bulan yang lalu undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa. Maksudnya pertemuannya di luar negeri? Bukan, maksudnya dikasih permen, kesenangan, jalan-jalan. Ya. Oke. Dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready. Karena triliunan itu ready. Ya, tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal BES mesti bersedia minta maaf pada Jokowi. Kan intinya adalah Anda akan dapat proyek itu kalau minta maaf, kan begitu? Soal ijazah. Ya. Kemudian demi Allah, BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Itu saja. Nah, silakan terjemahkan. Ini fakta baru yang menarik nih. Ini bagian Rejo yang kemudian bersama Bang Egy Sujana mengajak ke Ketua Umum Rejo mengajak Bang Egy Sujana bertemu dengan Pak Jokowi. Betul. Jadi pertama penjelasan dia adalah dia tidak pernah, Bung Michael, mengajukan apapun kepada tawaran apapun kepada Egy Sujana. Termasuk 1 triliun tadi, proyek dan seterusnya. Kalimat dia adalah tidak pernah menawarkan apapun. Ya. Mereka melakukan itu pakai istilahnya Bung Darisman adalah kemanusiaan, ya, karena Egy Sujana sudah dalam keadaan sakit dan perlu dibantu agar tidak berkepanjangan kasusnya. Jadi tidak pernah ada pembicaraan bahkan mengenai itu, tidak ada permintaan dari pihak beliau maupun juga Pak Jokowi agar misalnya Egy Sujana minta maaf. Tidak pernah ada permintaan. Pemirsa, berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Melakukan upaya untuk menghadirkan Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo.
Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Namun, 2 tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHAP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. Konstruksi pembangunan rel kereta cepat di wilayah Sikiu, Nakhon Ratchasima, Thailand, roboh menimpa rangkaian kereta berpenumpang yang sedang melintas pada Rabu pagi. Tabrakan antara kren raksasa dengan rangkaian kereta dari Bangkok ke Ubon Ratchathani ini memicu suara benturan keras dan menyebabkan rangkaian kereta anjlok serta terbakar. Sedikitnya 31 orang tewas dan puluhan lainnya terluka parah. Sementara sejumlah orang masih dinyatakan hilang. Pasca insiden, tim penyelamat bergegas ke lokasi untuk mengevakuasi korban yang terjebak di dalam gerbong dengan alat berat. Penyebab robohnya kren masih dalam penyelidikan. Pemirsa, Timnas Indonesia akan memasuki era kepelatihan baru di bawah komando John Hartman. Hartman berkomitmen tinggal di Indonesia dan menyebut liga lokal akan menjadi fondasi dalam memperkuat skuad Garuda. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Timnas Indonesia akan memasuki era kepelatihan baru di bawah komando John Hartman. Hartman berkomitmen akan tinggal di Indonesia selama ia melatih skuad Garuda. Datangnya Hartman memberi angin segar bagi para pemain yang berkompetisi di liga domestik. Mantan pelatih timnas Kanada itu berkomitmen menjadikan kompetisi lokal sebagai muara untuk memperkuat skuad Garuda. You know, I think having a commitment to the domestic league here, that's the foundation for our future. And it's important that, one, I'm watching, because if the national coach is not watching the domestic league, then there's no hope for our domestic players. Hartman sendiri mengaku sudah memantau beberapa pemain lokal di Super League. Tidak hanya itu, perhatian Hartman juga mengarah kepada para pemain muda di berbagai klub daerah. Dengan pendekatan yang dilakukan Hartman, timnas diharapkan tumbuh sejalan dengan kualitas liga domestik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.